Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam edisi yang ke-25. Judul yang kita angkat adalah Islam Kafah. Kafah dalam arti harfiahnya adalah menyeluruh. Yang dimaksud ini adalah melingkupi jasmani dan rohani. Jasmani adalah badan kasar, pembawaan badan kasar, termasuk akal dan sebagainya. Sedangkan rohani, nah ini banyak yang salah paham. Mengira rohani ini adalah perasaan, pikiran, angan-angan, batin, rasa. Bukan itu. Selama itu semua ada di alam akal, artinya ada di dimensi akal, itu bukan roh. Walaupun bukan lagi identik dengan badan kasar jasmani, tetapi yang melekat di panca indera, yang terinterpretasi, itu pun masih pembawaan akal. Jadi rasa, pikiran, batin, angan-angan yang masih di dimensi akal itu pun masih ikut akal. Bedanya akal dan rohani, rohani ini kata Nabi mesti mati dulu. Baru nanti akan ketemu rasa di atasnya akal, pikiran di atas akal, batin di atas akal. Yang semua itu mesti lewat proses mutu qabla anta mutu. Biar tahu batasannya itu begini. Selama itu ada di dimensi yang apabila dipakai tidur hilang, berarti itu masih akal. Nah, bisa dibedakan mana yang rasa, pikiran, perasaan yang masih ada atau yang hilang pada saat tidur. Akal ini otomatis akan lumpuh, akan hilang jika dia hilang kesadaran. Maka ternyata banyak yang terkecoh karena untuk masuk ke dimensi rohani ini kata Nabi mesti mati dulu. Jadi alam akal ini alam fata morgana bagaikan mimpi, tapi jika dilihat oleh orang-orang yang telah bisa menembus alam rohani, maka jasmani dan alam akal dan dunia itu tidak ubahnya bagaikan mimpi. Nah, bangkitnya rohani itu mesti lewat kematian akal. Artinya, dikiranya orang itu sudah menyeluruh jasmani dan rohaninya, padahal itu belum, itu masih akal. Orang sholat itu kan jasmaninya sholat, pikirannya pun ikut sholat dan sebagainya. Tapi kalau pikirannya itu masih di alam akal, itu masih akal jasmani. Nah, yang rohani inilah yang mesti kita tahu. Padahal rohani ini adalah hakikat manusia dan hakikat ujungnya rohani adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka mesti kita menyingkap rahasia di balik alam akal jasmani kita sendiri. Itu sulit. Jadi mesti mencari guru yang bisa membuka rahasia di dalam dirimu, baru engkau bisa mengerti. Karena jika engkau mengandalkan dirimu sendiri, tentulah olah akal lagi. Rohani ini, orang mesti melewati proses baiat, yaitu dia dihidupkan di alam setelah kematiannya. Nah, sebelumnya dia dimatikan di dalam hidupnya. Yang kata Nabi mutu qabla anta mutu. Dia dimatikan, yang dimatikan dimensinya. Atau orang itu mati beneran baru masuk ke alam rohani, yang alam yang lebih nyata, lebih tinggi daripada alam fata morgana dunia. Tapi kalau nggak punya alatnya, tentu nggak sinkron dengan alam akhirat, alam baru, alam yang lebih tinggi daripada alam dunia. Untuk itu pentingnya baiat adalah agar kita itu punya alat.
alat gelombang kesadaran yang di atas akal untuk bisa masuk alam dimensi di atas akal. Akal per dunia itu sama dengan roh per akhirat. Itu rasanya akan sama. Badan kasar di alam kasar akan rasanya sama dengan badan halus di alam halus. Sama persis dengan dunia. Rasanya rokok ya sama, ketemu orangnya sama, semuanya sama karena sinkron. Tapi itu nggak berlaku bagi orang yang nggak punya alat. Dia akan sumum bukmun umyun fahum la yarjiun fahum la yubsirun, dan dia tidak bisa kembali. Tapi masalahnya orang itu kan nggak bisa hidup di dua dimensi. Kalau hidup di siang tentu nggak ada malam, tapi kalau hidup di malam tentu nggak ada siang. Sehingga orang nggak bisa membedakan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Prakteknya seorang yang bisa menembus akhirat yang lewat Shiratal Mustaqim itu rasanya akan sama persis dengan dunia, karena setiap alam yang kita hadapi itu menjadi kenyataan. Maka alam yang lalu itu ibarat mimpi fata morgana. Bagi seorang yang bangun dari tidur, bangun dari mimpi, awalnya yang merasakan mimpi itu adalah kenyataan. Saat kita bangun, maka kita memahami bahwa kenyataan di alam mimpi hanyalah fata morgana, karena masuk ke alam nyata. Demikian juga saat kita di dunia yang rasanya nyata, kemudian masuk ke alam nyata lagi, maka dunia ini hanya sebatas mimpi. Demikian akan berlanjut terus antara mimpi, kenyataan, mimpi, kenyataan, mimpi, kenyataan. Asal engkau punya alat yang klop, yang integrate dengan dimensinya, maka semuanya akan kita rasakan sebagai alam kenyataan. Nah, alam kenyataan itu adalah akalmu jalan dan panca inderamu berfungsi. Manusia itu ada di dua dimensi tadi, jasmani dan rohani. Nah, makanya kata Nabi ada kalimat udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu. Artinya ada proses dari luar ke dalam. Manusia umum berarti masih di luar, diperintahkan untuk masuk. Masuklah berarti kan ada perintah dari luar ke dalam. Maksudnya adalah dari dimensi akalmu masuk ke dimensi rohmu. Akal itu ibarat SMP, maka roh itu ibarat SMA ke atas. Anak SMP tentu nggak punya ijazah SMA. Tapi kalau punya ijazah SMA, tentu punya ijazah SMP, otomatis ngikut karena dimensinya lebih tinggi. Seorang di dimensi akal, rohnya itu belum tersentuh. Tapi kalau telah terupgrade, masuk ke dimensi roh, maka akalnya otomatis ngikut, jasmaninya ngikut. Maka yang dimaksud dengan kafah adalah mereka yang masuk ke dimensi roh. Maka jasmaninya otomatis ngikut, klop, maka sempurna. Maka orang itu menyeluruh masuk dalam Islamnya, yaitu jasmania dan rohania. Jadi pembawaan akal tadi yang pikiran, angan-angan, khayalan, batin, selama dia dikontrol akal itu bukan roh. Dan roh mesti lewat proses baiat, baru diaktifasi rohnya. Baru kemudian dia di-upgrade gelombang kesadarannya dari yang pertama di dimensi akal, misalkan 0 sampai 100%, maka dia di-upgrade antara 101% up sampai unlimited persen. Tapi rasanya sama. Setiap alam kenyataan patokannya adalah akalmu jalan dan panca inderamu fungsi, itu saja. Jadi logikanya, seorang yang telah ketemu jembatan Shiratal Mustaqim, dia dari dunia, alam dunia, kemudian nyebrang ke alam kubur. Alam kubur adalah menjadi alam kenyataan. Awalnya dunia kenyataan, kemudian naik ke alam lebih tinggi, masuk ke alam kubur, masuk ke alam kenyataan, dan dunia menjadi fata morgana. Sama persis dengan orang yang tidur, bermimpi, di alam mimpi rasanya nyata. Nyata itu karena akalnya jalan, panca inderanya fungsi. Kemudian bangun dari tidur, juga masuk ke alam kenyataan.
maka alam sebelumnya yang tadi nyata di alam mimpi menjadi alam fata morgana. Demikian juga dunia ini sama. Ketika engkau mati, bagi orang umum atau bagi orang yang melewati Shiratal Mustaqim, orang-orang khusus, yaitu mereka akan ketemu yang dimaksud dengan mutu qabla anta mutu, yang itu rasanya tidak ubahnya seperti bangun dari tidur. Maka dunia yang lalu adalah fata morgana, dan kemudian dia masuk ke alam kubur, rasanya kenyataan. Karena alat membaca gelombangmu telah terupgrade dan bisa sinkron dengan alam yang lebih tinggi. Alatmu, misalkan di jaringan 4G, kemudian dimensinya ada dimensi jaringan 4G, klop. Nah, kalau dunia 3G dengan dimensi 3G, ya klop. Maka di dunia rasanya kenyataan, kubur pun rasanya pun kenyataan. Demikian juga barzah, sama. Barzah pun akan menjadi kenyataan dan kubur menjadi fata morgana. Terus begitu. Nah, makanya di dalam lapisan ilmu ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Hakul yakin itu adalah alam kenyataan, yang fakta, nyata, realita. Jadi bukan ilmu cerita. Apa saja yang diterangkan di dalam Quran hadis, itu wajib kita alami dan sebagai kenyataan. Bukan fenomena, bukan angan-angan, bukan dongeng, bukan fiktif. Apa saja harus nyata. Nah itu. Jadi karena telah tahu ada portal penghubung, atau disebut sebagai Shiratal Mustaqim. Kalau kami sebut itu sebagai black hole, bisa jadi begitu, lubang cacing yang itu bisa menghubungkan dimensi ketemu di satu titik, awal dan akhir ketemu satu titik, jasmani rohani ketemu satu titik. Tapi disiplinnya sangat tinggi dan tidak bisa memakai subjektivitas akal sama sekali. Makanya pemain gelombang ultra adalah orang-orang yang mengaplikasikan rohnya, benar-benar dimanfaatkan untuk bisa naik gelombang, atau trennya zaman dulu disebut dengan Mi'raj. Jadi menyeluruhnya Islamnya manusia mestinya adalah ketika orang itu telah belajar ilmu kerohanian, karena dengan sendirinya jasmani yang ikut. Masuk ke ilmu rohani ada prosesnya, yaitu mutu qabla anta mutu, yang dengan itu orang bisa belajar Islam secara menyeluruh. Selama hanya belajar di dimensi jasmani akalmu, ruhmu belum tersentuh. Selama kau masih di level SMP, engkau belum ada ijazah SMA. Nah begitu. Tetapi ketika kau masuk SMA, SMP-mu otomatis ngikut. Mudah-mudahan ada gambaran. Beda dengan gambaran orang umum. Kalau orang umum menceritakan alam kubur nanti bla 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 bla, itu karena orang umum. Tapi kalau khusus, stasionernya masih di dunia, tapi gelombangnya bisa naik ke alam kubur, ke alam barzah, ke alam malakut, jabarut, rohani, robani, dan sebagainya. Jadi semuanya menjadi kenyataan. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian-uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Bagi yang berniat serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Bantu share uraian kami kemana-mana agar banyak saudara lain ikut tercerahkan. Ilahi anta maksudi waridho kamarlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.